It's zaman now. It's zaman now. It's zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolib-tolibah, apa kabarnya semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelancaran untuk urusan dan kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tolib-tolibah, hari ini kita coba akan bahas tentang teori perubahan sosial. Ya, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian definisi perubahan sosial, kenapa ada perubahan sosial di dunia ini, kenapa sih masyarakat itu berubah. Nah, untuk lanjutannya hari ini kita akan coba membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Apa aja hari ini yang akan kita bahas tentang teori perubahan sosial? Check this out. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Nah, Tolib-tolibah, ini ada Iron Man ya. Iron Man lagi pakai Iron Suit untuk dia melakukan perubahan. Nah, teori-teori perubahan sosial juga ada banyak sebenarnya. Tapi untuk hari ini kita coba bahas tentang 3 teori aja. Yaitu pertama teori evolusi atau evolution theory. Yang kedua teori linear atau biasa disebut teori perkembangan. Dan yang ketiga ialah teori siklus. Ini ada quote dari Ustadz, ketahuilah sejatinya perubahan sosial selalu akan terjadi di masyarakat, baik cepat ataupun lambat. Oke, kita masuk ke teori yang pertama ya, yaitu teori evolusi. Teori evolusi atau evolution theory adalah perubahan sosial yang memiliki arah yang tetap dan berkembang secara lambat. Ya, kata kuncinya di sini ya teman-teman, berkembang secara lambat. Oke. Kalau cepat namanya teori revolusi. Oke, tapi nanti itu dibahas di macam-macam bentuk-bentuk perubahan. Nah, teori evolusi ini kebagi jadi 3 ya, Tolib-tolibah. Pertama ada unilinear theory of evolution. Yang kedua adalah universal theories of evolution. Dan terakhir ialah multiline theories of evolution. Ingat ya, Tolib-tolibah, 3 teori tentang teori evolusi ini sering kali keluar. Ya. Jadi simak dengan baik. Lanjut, kita bahas yang pertama ialah unilinear theories of evolution. Apa pengertian dari unilinear theories of evolution? Perubahan sosial secara evolusi melalui tahapan-tahapan, di mana semua masyarakat mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial tersebut. Nah, ini kata kuncinya di sini teman-teman. Sengaja Ustadz kapital ya, tahapan-tahapan. Jadi masyarakat itu berubah melalui tahapan-tahapan, ya, melalui step by step, ya. Di sini Ustadz ada contohnya ya. Ini kayak pertama apa nih, orang masak dengan kayu bakar. Oke, setelah kayu bakar dia masuk ke minyak tanah, ya kan, berkembang. Kayu bakar, minyak tanah. Mungkin yang ketiga Tolib-tolibah udah tahu ya, yaitu pakai gas, ya, gas LPG. Mungkin setelah gas LPG ada lagi ya, misalnya kayak batu bara atau enggak listrik ya, pakai listrik. Nah itu kan bertahap ya, cara lambat, nggak ujuk-ujuk langsung dari kayu bakar langsung listrik, dari kayu bakar langsung gas. Nah itu pakai tahapan-tahapan, dan masyarakat kan berkembang, gitu ya. Ya itu adalah unilinear theories of evolution. Kita masuk ke bagian kedua dari bagian teori evolusi, yaitu universal theories of evolution. Ini berbeda dengan unilinear. Universal theories of evolution adalah bahwa perkembangan atau perubahan masyarakat tidak bertahap atau tidak melalui tahapan-tahapan. Ya. Contohnya ini teman-teman, masyarakat desa ke kota. Masyarakat desa kayak gimana sih? Dan tahu ciri-ciri masyarakat desa? Pertama ya homogen atau semua sama gitu ya. Terus apa-apa selalu gotong royong atau bersama-sama, ya kan. Hampir semuanya mirip-mirip sama-sama, baik pekerjaan, profesi ya, pendidikan ya, dan status. Sedangkan di masyarakat kota, cirinya apa teman-teman?
Dia heterogen, individualis, ya kan. Terus ada apa? Masyarakatnya, masyarakat kelas. Ada lapisan atas, sengaja ya, lapisan atas, lapisan menengah, sama lapisan bawah. Ini gimana Ustaz yang tidak ada tahapan-tahapannya? Kok ya iya kan, masyarakat desa tiba-tiba masyarakat kota? Ya pasti bukan pakai tahapan. Dia ada proses namanya urbanisasi dari masyarakat desa dan ke masyarakat kota. Ya kan? Masyarakat desa dia homogen, bukan tiba-tiba ya, dia mau merantau ke Jakarta, merantau ke kota. Tapi dia nggak tahu di masyarakat kota ini semua memiliki spesialisasi pekerjaan atau profesinya khusus ya. Spesialisasi pekerjaan. Ya, mungkin itu ya teman-teman, Universal Theories of Evolution. Kalian bisa cari contoh yang lain. Dan yang bagian dari teori evolusi yang ketiga ialah Multiline Theories of Evolution. Apa itu multiline? Kata kuncinya di sini ya, tolib-tolibah. Penelitian. Apa yang menjadi bagian dari penelitian di teori evolusi? Contohnya ini. Apa ya? Iya. Nah, sosial media ya. Ini zaman Ustadz dulu, pertama bukan Gmail, orang kenalnya Yahoo ya kan, yahoo.com. Ada Friendster. Ada Bing. Mungkin kalian nggak kenal ya. Ada aplikasi chatting bareng-bareng, ada MIRC, Mir. Ada Mic33. Seiring perkembangan waktu ya, orang melakukan kajian, melakukan penelitian. Nah, sekarang rame apa? Ada yang ada apa? Twitter, TikTok, ya kan? Apa tuh kemarin yang mukanya bagus, aduh lupa ya, FaceApp, dan lain-lain. Ya, ini di masyarakat kita berkembang ya. Itu tentang sosial media, belum penggunaan internet, belum bagian ekonomi, keuangan, e-money, ya kan, segala macamnya. Itu masyarakat mengkaji, masyarakat butuh apa sih, akhirnya mereka melakukan perubahan. Tapi itu secara evolusi atau secara lambat. Oke, itu adalah teori evolusi ya, dimana ada 3 bagian tadi ya, atau 3 bagian dari teori evolusi. Ada unilinear, universal, dan multiline. Kita masuk ke teori yang kedua, ialah teori linear atau teori perkembangan. Apa pengertiannya? Yaitu perubahan sosial yang mengarah pada titik tujuan tertentu atau sudah bisa diarahkan. Ya, dapat diarahkan perubahan sosial tersebut. Diarahkan perubahan sosial tersebut. Ya, di sini ada contohnya tentang perubahan sosial menurut pola linear adalah perkembangan masyarakat. Dulu masyarakat kita masyarakat yang primitif, berkembang menjadi masyarakat tradisional, berkembang lagi menjadi masyarakat modern. Setelah itu apa? Ada nggak? Ada, namanya postmodern. Ya, setelah modern, ya masyarakatnya ini bisa setelah postmodern nggak ada nggak? Mungkin ada aja, cuman kita nggak tahu ya itu berapa tahun lagi. Ya, dia dapat dikembangkan atau diarahkan menuju satu titik tertentu. Nah, kalau kalian buka buku paket kalian halaman 11, di situ ada tokoh namanya Agus Comte ya. Agus Comte pernah bilang, atau bapak sosiologi ya ini, waktu kita kelas 10, dia pernah memberikan contoh tahap perkembangan masyarakat ya, atau secara teori perkembangan, teori linear. Pertama, masyarakat melalui tahap yang pertama ya, tahap teologis. Apa teologis? Masih percaya sama hal klinik, hal-hal adikodrati. Adikodrati apa? Hal-hal yang gaib, supernatural ya. Oh, lagi hujan nih, dewa marah. Oh, gunung meletus, dewa lagi marah, Tuhan lagi marah. Itu namanya tahap teologis, masih percaya hal-hal gaib. Tapi seiring perkembangan waktu, masyarakatnya berkembang kan, masuk ke tahap 2, yaitu tahap metafisik. Apa tahap metafisik? Merupakan tahap peralihan dari kepercayaan tadi teologis, masih percaya hal-hal gaib klinik, masuk ke tahap yang
udah mulai percaya sama hal-hal, sudah mulai percaya sama ilmu pengetahuan, tapi masih percaya ilmu pengetahuan, masih percaya gaib, masih percaya ilmu pengetahuan, nah gitu ya, masih tahap-tahap peralihan. Tapi kalau yang udah full percaya ilmu pengetahuan namanya di tahap ketiga, yaitu tahap positivisme. Positivisme, segala sesuatunya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Ya, itu adalah teori perkembangan atau teori linear. Kalau ada yang belum paham, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, kita masuk ke teori yang ketiga, ialah teori siklus. Apa teori siklus? Teori siklus ini ialah perubahan sosial itu tidak dapat diarahkan atau direncanakan. Ya, dia mengalir saja, siklus ya, tetapi selalu terjadi atau berulang. Nah, tahu kan siklus gambarnya ya kayak gini nih gambaran. Nah, ini sama kayak tadi ya, modern, primitif, tradisional, modern, ya kan? Dia bentuknya spiral, berulang-ulang. Ya, misalnya kayak paling banyak yang paling gampang itu trend fashion ya, baju. Ya kan? Pakai baju gombrong, baju ketat, baju gombrong lagi, atau bird ya. Bird atau jenggot. Zaman Karl Marx dulu kan jenggotnya ini ya, lebat. Zaman belum orang-orang Arab jenggotnya lebat. Terus tahun 80-an, 90-an, 2000 orang berjenggot itu dianggap nggak rapi. Sekarang tahun 2020-an ya orang udah kembali berjenggot ya, kayak James Harden dan lain-lain. Orang nggak malu kalau punya jenggot. Itu namanya teori siklus ya, berulang-ulang. Ya sama aja kayak kita tadi nih, misalnya pertama kayu bakar, terus masuk ke minyak tanah, masuk ke gas, terus masuk ke listrik. Listrik udah habis nih, SDM-nya, sumber daya alamnya udah habis. Ya balik lagi kita nanti ke kayu bakar. Nah, di buku kalian tuh ada tokoh sosiologi namanya Pitirim A.Sorokin ya. Pitirim A.Sorokin ini sosiolog Rusia ya. Pitirim A.Sorokin. Dia pernah bilang ada teori siklus tentang kebudayaan. Pertama ada kebudayaan ideasional. Kedua adalah idealistis. Dan ketiga adalah indrawi, kebudayaan indrawi. Hampir sama kayak ini, Agus Kom tadi, tahap perkembangan masyarakat. Hanya saja kalau Pitirim Sorokin, dia bilang kebudayaan ini akan berulang. Setelah ideasional, dia akan ke idealistis. Setelah ke idealistis, dia akan ke indrawi. Setelah indrawi, dia balik lagi nanti ke ideasional. Ya, kayak kita tuh sebenarnya udah percaya indrawi ya, segala kebudayaan itu bisa dilihat dengan panca indera. Tapi nanti balik lagi ke hal-hal gaib, hal-hal klinik, ya itu balik lagi namanya ke ideasional. Kayak zaman-zaman dulu ya, harus pakai sesajen lah, harus nari buat biar hujan dan lain-lain. Ya itu teori siklus ya. Oke, hari ini itu dulu yang kita pelajari tentang teori perubahan sosial. Mungkin itu aja dari Ustadz. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.